Halo? Oh, nggak ada satupun yang respon toh? Suara saya bisa didengar nggak? Bisa, Mas. Ya, Mas. Oke ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Pertemuan kita hari ini kita akan mendiskusikan tentang salah satu yang disebut dengan salah satu paradigma di dalam ilmu sosial. Seperti biasa, sebelum saya menjelaskan lebih detail tentang apa itu paradigma, ada tidak yang bisa menjelaskan apa itu paradigma? Apakah teman-teman sudah sering mendengar istilah ini? Atau bahkan ya baru pertama kali ini dengar, oh ada yang namanya paradigma. Ada respon? Ini pasif sekali ini, tak tunjuk aja lah kelamaan ini. Fadzul Rahman, pernah dengar nggak? Pernah, Mas. Nah, apa itu? Yang kamu apapun lah, kalian itu boleh berbicara apa saja, salah juga nggak apa-apa. Sering-sering salah. Jadi kalau menurut saya, Mas, jadi kalau paradigma itu hubungan antara diri kita dengan daerah kita, Mas, lingkungan kita. Jadi lingkungan kita itu memengaruhi tindakan serta ucapan kita, Mas. Seperti itu, Mas. Oke. Yang lain, silakan. Angkat tangan. Apa aja boleh kalian mau ngomong suka-suka. Ngaco-ngaco dikit itu nggak apa-apa. Itu loh, lihat anak-anak Instagram itu loh. Apa influencer itu makin dia ngaco itu makin banyak followernya, makin banyak duitnya. Kalau nggak ngaco itu nggak bisa kayak gitu. Nah ini mumpung ngaconya di sesuatu di forum yang nanti dikoreksi, jadi nggak apa-apa ngaco. Daripada ngaco di Instagram kelihatan norak nanti. Izin masuk, Mas. Yuk. Menurut saya paradigma itu cara seseorang dalam silakan. memandang sesuatu. Cara seseorang Siapa dalam tadi yang izin masuk tadi? Nggak usah izin, masuk saja. Saya. Iya, silakan. Apa itu paradigma? Cara seseorang dalam memandang sesuatu, Mas. Cara seseorang dalam memandang sesuatu. Apakah melirik? Apakah melotot? Atau memandang, itu berarti paradigma? Mengartikan. Seperti itu. Gimana? Apa? Memandang, mengartikan. Oh, berarti ada melirik, memandang, melotot. Oke, cara seseorang dalam melihat atau memandang sesuatu. Ada yang lain nggak? Satu lagi. Satu lagi. Nggak apa-apa, nanti pada akhirnya saya akan menjelaskan. Saya itu akan membuat penjelasannya sangat sederhana nanti. Tapi berangkatlah, ya, jadi cara kita belajar adalah berangkatlah dari common sense kita, dari apa yang kita pahami, lalu kita akan mendapat pemahaman yang clear soal sesuatu. Itu kan cara yang paling tepat dalam belajar. Satu lagi siapa? Paradigma. Kalau nggak ada yang mau tak tunjuk lagi. Izin masuk, Mas. Nah, itu siapa itu? Silakan. Ini saya Gilang, Mas. Tapi mohon maaf, Mas, sebelumnya nggak bisa on cam karena terkendala device. Ya, nggak apa-apa. Menurut saya paradigma itu cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungan yang mempengaruhi dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Oke. Itu yang teman-teman tangkap ya. Jadi
teman-teman common sense menangkap sebuah konsep itu sudah complicated ternyata, kecuali tadi ya Fadila, ya cara memandang seseorang Mas, itu kan sederhana, ya memang nggak apa-apa, bagus. Muhammad Fazlur Rahman sama Gilang tadi agak lebih complicated, ada hubungan diri dengan lingkungan, dengan perilaku, ya nggak apa-apa. Nah, teman-teman pegang saja untuk sejauh ini definisi-definisi atau pemahaman-pemahaman sementara tentang paradigma. Teman-teman pegang nanti di putaran terakhir kira-kira di mungkin pertemuan pertemuan ketiga, keempat, kelima. Kalian akan mendapat pemahamannya lebih fix tentang apa itu paradigma. Jadi saya termasuk dosen yang tidak senang cara belajar itu. Paradigma adalah menurut si Anu bla 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 bla. Paradigma menurut si itu adalah yang kemudian saya dalam banyak refleksi saya melihat nggak banyak mahasiswa yang akhirnya benar-benar paham dengan model belajar yang seperti itu. Nah, mari kita lupakan definisi paradigma dan tagihlah definisi itu nanti di pertemuan kelima, di pertemuan kelima. Sekarang saya ajak Anda berkelana untuk memahami sebuah sejarah besar sebelum kemudian nanti kita membahas tentang salah satu paradigma yang dikenal dengan positivistik. Saya ingin menyampaikan dulu. Jadi paradigma di dalam ilmu sosial itu jumlahnya banyak sekali. Bisa puluhan, bisa belasan, bisa cuma 7, bisa cuma 5, atau bisa cuma 3. Jadi itu adalah kenapa bisa demikian? Karena ada perdebatan atau perbedaan yang sangat tajam terkait apa itu paradigma. Nah, dalam mata kuliah ini, karena ini adalah mata kuliah S1, tentu saja tidak akan membahas secara sangat detail perdebatan itu. Tetapi menyampaikan yang selama mahasiswa S1 itu bisa mengidentifikasi paradigma secara sederhana, itu sudah lebih dari cukup. Sehingga kompleksitas itu tidak akan dijelaskan. Nah, dalam mata kuliah ini saya akan menjelaskan 3 paradigma besar, yakni positivistik sebagai paradigma yang muncul paling awal, yang penggemarnya paling banyak. Yang kemudian yang kedua adalah paradigma non-positivistik, atau oleh banyak kalangan disebut dengan paradigma interpretatif, atau ada yang menyebutnya dengan cara lain, yakni paradigma konstruktivis. Lalu paradigma yang ketiga adalah paradigma anti-positivistik, atau disebut oleh meneliti atau filosofer lain disebut dengan paradigma kritis. Jadi saya akan hanya menjelaskan 3 paradigma itu, dan paradigma yang hari ini saya akan ulik paradigma yang pertama saja. Tapi supaya Anda punya basic pengetahuan bagaimana paradigma pertama ini atau positifik, saya akan ajak Anda berkelana sangat jauh sekali dalam sejarah pemikiran. Saya punya satu pertanyaan yang ingin teman-teman jawab. Pertanyaannya adalah, mohon dijawab, nanti angkat tangan, raise hand. Apakah teman-teman tahu bagaimana terjadinya hujan? Ada yang tahu di sini bagaimana terjadinya hujan? Silakan direspon. Bagaimana terjadinya hujan? Ini pemahaman sederhana kayak ini kan pengetahuan umum sederhana. Silakan. Loh, ini kayak orang bingung semua itu pertanyaan semudah ini. Yuk. Ini tak tanyain ini loh lah, Faradila. Oke, silakan.
Mohon maaf sebelumnya tidak bisa on cam karena sedang Gak apa-apa. tidak enak badan Mas Indra. Yuk. Kalau setahu saya tuh karena ada panasnya sinar matahari yang memanasi air laut, yang membuat air laut itu tuh menguap ke atas, yang membentuk menjadi apa? Awan. Terus habis itu jatuhnya itu tuh agak lupa tuh gimana ya. Pengamen itu antara membentuk awan atau hujan dari uapnya air laut itu, Mas. Gitu. Terus ada nanti kayak ada perpaduan dari angin-angin gitu. Oke. Ada yang mau melengkapi? Ada yang mau melengkapi? Nggak ada? Oke. Ada yang baru tahu kalau cara terjadinya hujan seperti itu. Jadi, ya, nggak ada? Ya Allah, ini kelas 11 gak tahu saya belum ngomong. Oke, jadi hujan itu kan terjadi melalui proses yang disebut dengan evaporasi ya. Jadi air laut, nggak hanya air laut ya, air pada dasarnya air. Air laut, air danau, air sungai, air mata itu menguap, ya menguap. Dia menguap ke atas dalam kan namanya uap ya, dalam bentuk butiran air yang sangat kecil. Nah, karena posisi kecil itu dia ngikut tekanan ya. Jadi entah angin dan lain sebagainya yang membawanya sampai kemudian di awan. Nah, kemudian ketika uap air ini menggumpal menjadi awan, lama-kelamaan masa awan itu kan besar. Nah, nanti awannya jadi sedih ya. Nah, kalau awannya jadi sedih dia nangis. Tadi kan penjelasan sampai awan siapa Farida tadi kan nggak tuntas tadi. Gimana itu? Ya, kira-kira gitulah. Jadi awan nanti masa di awan itu makin tebal, makin berat, maka akan terjadi perubahan tekanan antara langit posisi yang di atasnya sama di bawahnya. Nah, tekanan itu karena awan semakin padat, maka dia akan kembali mencair. Maka ketika dia kembali mencair, nanti bentuknya gerimis. Kalau kepadatannya pergerak angin dan macam-macam itu menggerakkan makin cepat, maka bisa jadi hujan yang lebat. Nah, kira-kira kurang lebih penjelasan sains hari ini itu dinarasikan dengan cara itu. Adanya evaporasi, penguapan air laut, air danau, air sungai, atau mungkin kalian naruh bak di luar rumah ada airnya yang menguap juga. Nah, hal-hal itu kemudian ke atas menjadi awan dan ada perbedaan massa dan tekanan di bagian atas di sekitaran awan, maka jatuh menjadi hujan kembali. Itu adalah proses terjadinya hujan yang dijelaskan oleh sains hari ini. Jadi teman-teman familiarlah dengan pengetahuan umum sederhana ya. Bagaimana terjadinya petir. Itu kan penjelasannya sudah diselesaikan oleh para saintis. Tugas Anda itu ya paling nggak tahu itu kan sama dengan menghargai temuan-temuan yang sudah ditemukan berabad-abad kan. Ya nggak tahu ya nggak apa-apa sih. Nah, oke. Kira-kira sederhananya begitu. Hujan itu penjelasannya seperti yang dijelaskan siapa tadi? Farida atau siapa tadi? Farida tadi ya. Itu sains hari ini. Nah, sekarang pertanyaan yang sama tapi saya ganti kondisinya.
Pertanyaannya sama, bagaimana terjadinya hujan? Tetapi kondisinya adalah, Anda hari ini, saya asumsikan, bukan hidup di hari ini. Tapi kita hidup di 1000 tahun BC. Atau abad ke-10 sebelum Masehi. Nah, saya ingin meminta imajinasi Anda. Kira-kira bagaimana orang di masa 1000 tahun sebelum Masehi itu menjelaskan hujan. Nah, ini jawaban imajinatif loh ya. Jadi apapun jawaban Anda boleh. Yang nggak boleh itu kalian pasif, nggak ngapa-ngapain. Ini kan itu nggak karakter kelas saya itu. Silakan berimajinasi, kira-kira bagaimana terjadinya hujan itu dijelaskan oleh manusia di tahun 1000 sebelum Masehi, abad ke-10 BC. Kira-kira bagaimana? Ingat loh, ini pertanyaan imajinasi. Jawaban imajinasi apapun boleh. Silahkan, Raisen. Tetap nggak ada. Ya Allah. Silahkan. Kalau nggak ada, saya tunjuk ya. Abdul Azam 1. Nanti dulu Azam. Saya tunggu dulu yang lain. Masa ini 40. Sasa 2. Nah, satu lagi. Satu lagi siapa? Satu lagi? Nggak ada, saya tunjuk ya. Ya Allah. Ini calon ilmuwan sosial semua loh padahal. Ini calon birokrat semua, calon para pemimpin. Nah, yang ketiga Valdiza. Oke. Dah, silakan. Azam, kira-kira gimana? Iya, Mas, izin menjawab. Di sini saya memposisikan sebagai orang Yunani kuno ya, Mas. Menurut saya saat seperti itu Dewa Zeus sedang berbaik hati atau menganugerahi kita karena saat itu juga Dewa Zeus itu disebut sebagai ayah para dewa yang kadang mengiringkan guntur, kilat, dan hujan, Mas. Jadi saya menganggap itu adalah anugerah dari Dewa Zeus. Seperti itu, Mas. Oke. Ya 1000 tahun BC ya, tapi memilih di Yunani ya nggak apa-apa. Kalian memilih di apa namanya di Salatiga ya nggak apa-apa lo ya. Jadi Salatiga 1000 abad 10 nggak apa-apa. Terserah, imajinatif kok. Yang saya batasi adalah tahunnya 1000 BC. Silahkan, mau di mana aja boleh tadi di Yunani tadi. Ya, oke, silahkan Sasa. Kalau menurut kamu gimana terjadinya hujan? Baik Mas, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sebenarnya saya nggak beda jauh sama Azam tadi, tapi lebih kayak kan kalau orang-orang zaman dulu itu kan masih kental akan agama-agama, masih percaya kayak misalkan Tuhannya matahari gitu, Mas. Jadi menurut saya kayak Azam tadi sih lebih kayak anugerah dari Tuhan begitu sih, Mas. Oke, terakhir Valdiza. Izin masuk Mas. Yo. Jawabannya hampir sama dengan Sasa Nabila juga, karena pada saat itu pasti masih percaya dengan yang namanya dewa, dan mungkin bagi manusia-manusia yang jauh ibaratnya kalau sekarang tuh pelosok, mungkin pemikirannya masih minim seperti awan yang meleleh atau apa gitu Mas. Oke. Ya, jadi Anda bisa bayangkan kalau kita berada di tahun ke-1000 sebelum Masehi, abad ke-10 sebelum Masehi, maka nggak mungkin penjelasan evaporasi, istilah evaporasi. Air itu menguap aja itu belum tentu sebuah konsep yang sudah ditemukan. Nah, maka ketika terjadi sesuatu, kenapa
Kenapa ada 3 keluarga kemarin berlayar tapi tidak pernah pulang selamanya? Lalu, kenapa petanian hari ini nggak bisa panen tiba-tiba? Kenapa hujan terjadi sangat lebat? Kenapa hujan kok sedikit? Kenapa tiba-tiba ada hewan-hewan kecil yang muncul secara serentak? Hampir Mas, dulu gimana menjelaskannya tidak ada. Maka satu-satunya cara untuk menjelaskan hal-hal yang sulit rasanya ditangkap oleh manusia, sulit dipahami oleh manusia, maka dia akan serahkan penjelasan itu kepada sesuatu di luar manusia atau kekuatan lain di luar diri manusia. Nah, konsepsinya bisa beragam. Konsepsinya bisa macam-macam, tapi pada umumnya itu politeisme atau semua ini ada yang menggerakkan. Hujan ini ada yang menggerakkan. Nah, hujan ini ya apa namanya? Ya ada dewa hujan gitu lah. Kira-kira sederhananya begitu. Ada dewa hujan. Lalu apa namanya? Nelayan yang hilang. Ya ini dewa laut lagi marah karena nggak dikasih upeti atau nggak dikasih sesuatu. Atau gunung meletus, wah dewa bumi lagi ini apalah gitu. Ya karena sulit rasanya menjelaskan hal-hal fenomena-fenomena yang eksisnya ada, tetapi dia tidak mengerti dari mana asal muasalnya. Nah, maka penjelasannya, penjelasan yang menyerahkan pemahaman kepada sesuatu di luar manusia, atau dalam bahasa filsafat itu sering ditulis dengan adikodrati, kekuatan di luar manusia. Kekuatan di luar manusia. Maka gagasan ini yang kemudian mengembangkan pemahaman-pemahaman teologis. Pemahaman-pemahaman bagaimana cara berreligi yang kemudian macam-macam dalam sejarah manusia perkembangannya berbeda-beda. Ada yang model polinteisme, ada yang model dinamisme, animisme, hingga kemudian sampai misalkan di abad 1 ada Nabi Isa, yang dalam bahasa umat Islam ini Nabi Isa, kalau teman-teman Nasrani menyebutnya Yesus Kristus. Di sekitar abad 56 ada Muhammad yang umumnya dibawa oleh ajaran Abraham ya, atau Ibrahim, yang mengenal akhirnya jadi satu Tuhan, tauhid, ada satu Tuhan. Tapi dalam perkembangannya cara memahami seperti ini, kekuatan di luar manusia dalam sejarah umat manusia ribuan tahun, itu yang dikategorisasikan dengan teologi. Memahami dunia dalam wilayah memahami kehendak yang paling kuasa. Kira-kira begitu. Nah, baru kemudian sekitar abad 3 sebelum Masehi, ada salah satu filsuf besar yang mencoba menawarkan cara berpikir yang sedikit berbeda dari berpikir teologis. Dia adalah Aristoteles. Jadi sekitar abad 3. Tahunnya saya lupa pastinya ya. Aristoteles itu tahun berapa? Tapi sekitar abad 3-4 itulah. 3-4 sebelum Masehi. Karena dia itu di bawahnya Sokrates. Sokrates itu sekitar abad 4 atau 5. Nah, Aristoteles mengembangkan cara berpikir yang agak berbeda. Kira-kira sederhananya dia berpikir begini. Nanti-nantilah kita menjelaskan sesuatu itu langsung dengan yang akhir. Jadi dia di bukunya dia menyebutnya yang akhir atau ya tadilah sesuatu di luar kekuatan manusia. Nanti sajalah kalau kita mau menjelaskan sesuatu
Tidak selalu ini dewa atau Tuhan yang menghendaki begitu. Kita perlu menjelaskan hal-hal yang sederhana, ya karena kita bisa menangkapnya. Nah, yang dimaksud dengan Aristoteles adalah dia mengembangkan cara berpikir yang hari ini kita kenal dengan kausalitas. Hukum sebab akibat. Bahwa keberadaan sesuatu itu ada yang menyebabkan. Adanya sesuatu itu karena ada sebuah sebab dan keberadaan dia itu memiliki tujuan. Nah, di bukunya, saya lupa bukunya, judulnya Fisika. Itu dia menjelaskan banyak cara. Dia mengenalkan beberapa cara untuk memahami kausalitas. Dia membagi kausalitas menjadi berapa? 3 atau 4. Nanti bisa googling sendiri. Karena ini kalau saya ajarkan agak sedikit tidak nyambung. Karena sangat kuno, cara berpikirnya sangat kuno. Tapi paling enggak dia menjelaskan bahwa sesuatu itu ada yang menyebabkan. Contoh, dia waktu di bukunya itu mencontohkan kursi. Kenapa kursi itu bisa hadir? Karena ada kayu. Kayu adalah bahan dari kursi. Tapi dia nggak cukup. Dia harus ada tukang kayu. Nah, ada hubungan sebab akibat yang terus-menerus yang kemudian digunakan untuk tujuan tertentu. Sehingga kemudian kursi itu memiliki tujuan, yakni untuk bersandar, untuk orang berduduk, dan lain sebagainya. Nah, dia mengatakan kira-kira, ya seharusnya cara berpikir kita dalam melihat dunia itu bergerak dalam logika yang semacam itu. Logika kausalitas. Nah, ini ya pemikiran-pemikiran Yunani kuno itu masih sangat, ya memang namanya aja kuno, masih kuno awal. Tapi itu sebuah progresif yang luar biasa. Nah, makanya cara pandang yang yang melihat cara memahami atau cara pandang yang melihat bahwa segala sesuatu atau segala kejadian itu memiliki tujuan tertentu. Itulah yang disebut dengan cara pandang teleologis. Tidak lagi teologis, tapi teleologis. Nah, saya ketikkan tulisannya biar kalian di chat. Itu, tapi tulisannya juga sama sih kayak apa spellingnya. Ya, cara pandang itu. Nah, cara pandang ini kemudian ya berkembang, terutama di kalangan para ilmuwan atau filosofer. Tapi apakah kemudian berkembang di kalangan masyarakat? Enggak. Maksudnya masyarakat umum ya. Menjadi cara berpikir mayoritas orang enggak. Tapi di kalangan para pemikir, para filosofer, para ilmuwan, para peneliti yang kemudian punya hasrat betul untuk menjelaskan segala jenis urusan dunia di dalam hubungan sebab dan akibat. Tidak lagi diserahkan kepada penjelasan, ya ini memang yang dewa menghendaki begitu atau Tuhan menghendaki begitu. Jadi, nah, gagasan kausalitas itu kemudian berkembang menjadi sebuah cara berpikir besar, terutama di kalangan filosofer,
untuk memahami banyak hal yang ada di dunia ini. Nah, banyak hal di dunia ini. Nah, ingat ya, Aristoteles itu eksis sekitar abad 3. Naskah-naskahnya mulai dibincangkan itu ya baru di abad-abad abad di peradaban Muslim itu lebih cepat ya, mulai mengulik bacaan-bacaannya itu sekitar abad 9-10. Tetapi perkembangannya kemudian terjadi gelombang besar ilmu pengetahuan yang meluber luar biasa besar pasca Dark Age mulai berakhir. Itu Fadzila di mute dulu. Atau siapa ini? Ya, di mute dulu ya. Nah, ketika masa abad ke-8 berakhir, muncul gelombang sangat besar. Orang berkeinginan untuk memikirkan sesuatu yang selama ini, ingat ya, abad ke-8 itu di Eropa terutama, otoritas gereja itu mengambil alih hampir seluruh kebenaran. Seluruh konsepsi apapun dia yang menafsirkan. Sebagai contoh, yang terjadi pada Copernicus. Kenapa? Konsepsi Copernicus heliosentris itu ditolak oleh otoritas gereja. Sama, karena itu bertentangan dengan Alkitab. Penjelasan Alkitab saat itu. Makanya teorinya heliosentris itu nggak cocok. Yang cocok itu adalah teorinya Ptolemeus atau teori geosentris. Bumi itu pusat dari pusat dari alam semesta. Nah, karena menurut Alkitab, Anda bisa googling soal itu dari Alkitab saat itu loh ya. Penjelasan gereja saat itu dalam menafsirkan, kalau nggak salah di kitab Kejadian berapa sama apa berapa gitu. Saya bukan pengkaji agama, tapi ada bahwa misalkan ketika Tuhan menciptakan proses penciptaan, itu bumi dan manusia itu diciptakan hampir berbarengan. Misalkan itu di kitab itu. Lalu ada beberapa penjelasan tentang ya yang kira-kira geosentris itu yang benar. Nah, kalau kita amati abad ke-8-nya Eropa sampai sekitar abad 15 itu abad yang tidak menarik bagi ilmuwan atau ya terkungkung. Segala sesuatu harus menunggu. Bukan harus menunggu. Kalau salah malah blunder kayak Galileo, bisa jadi meninggal. Kira-kira kan begitu. Bisa jadi disesatkan, bisa jadi disalahkan dan lain sebagainya. Tapi setelah mulai otoritas gereja tidak lagi sangat signifikan, terutama konteks kehancuran Dark Age itu tidak tunggal ya. Tidak tunggal karena gerakan perlawanan kaum intelektual, enggak. Ada konteks politik juga. Ada negara-negara yang sudah enggak mau lagi berurusan dengan Vatikan. Termasuk ada kemunculan protes-protes dengan cara beragama kok harus kayak gini. Nah, makanya ada muncul macam-macam nanti dan perkembangannya sampai Lutherian mengembangkan Protestan dan sebagainya. Jadi runtuhnya berakhirnya Dark Age itu tidak tunggal. Salah satunya yang memang Aufklärung itu ya. Pencerahan era di mana kemudian orang mulai berpikir. Nah, di akhir abad ke-8 itu lahirlah sebuah perdebatan besar di antara dua kelompok. Di antara dua kelompok. Nah, mereka dua-duanya berdebat untuk melanjutkan gagasan kausalitasnya Aristotelia. Kira-kira begitu, sederhana. Saya sederhanakan begitu. Sebenarnya ini sangat kompleks. Jadi mereka dua-duanya ini anggaplah fansnya Aristoteles.
abad 3 sebelum Masehi. Tetapi dia ingin melanjutkan sesuatu PR yang tidak diselesaikan, kira-kira begitu. Nah, kelompok yang pertama yang kita kenal dengan kelompok rasionalisme. Jadi penganut rasionalisme. Nah, kalau Anda masih ingat, salah satu tokoh besar di dalam garis pemikiran ini ada nama satu. Rasionalisme itu apa? Saya jelaskan dulu. Bahwa dalam konteks untuk menjelaskan kausalitas ya, kan kausalitas itu kan mencari hubungan sebab dan akibat. Nah, maka kalau ini terjelaskan, maka inilah kebenaran. Ya, itu kan konsepsinya kita untuk menangkap kebenaran, untuk menjelaskan hubungan sebab akibat atau sesuatu yang lebih kompleks, apa yang kita andalkan? Apa yang kita andalkan? Nah, yang kita andalkan adalah rasio, logika, pembuktian yang logis, akal budi, akal yang bisa menangkap sesuatu, selama akal kita bisa menerima, maka proses pembuktian itu tepat, alias kebenaran itu bisa diperoleh. Kalau selama akal kita bisa menangkap hal itu. Nah, itulah rasionalisme. Tokoh yang paling terkemuka adalah, salah satunya adalah René Descartes. Ada yang tahu? Ini ada ini di pelajaran SMP. Ini terkenal ya, dia cukup populer namanya. René Descartes. Descartes itu loh. Kalian pernah dengar nggak? René Descartes. Pernah dengar? Nggak pernah dengar, Mas. Boleh direspon gitu loh, biar saya nggak kayak sendirian. Ada yang dengar? Oke, lupa. Ada satu kalimat dia yang sangat terkenal. Yang sangat terkenal. Saya yakin Anda pernah dengar kalimat ini. Cogito ergo sum. Ayo. Lupa lagi? Masih lupa lagi? Ada yang tahu cogito ergo sum? Apa itu? Oh, saya berpikir maka saya ada, Mas. That's right. Ya. Saya berpikir maka saya ada. Itu adalah kalimatnya René Descartes atau Descartes gitu loh. Kalau mungkin di masa SMA kalian baca. Kalau membaca sudah pakai spelling Prancis itu memang agak rumit. Harus dicek di Google ya. Google Translate maksudnya. Ini gimana sih bacanya? Nah, René Descartes ini yang mencetuskan saya berpikir maka saya ada. Cogito ergo sum. Dia adalah penganut rasionalisme yang cukup kafah. Ini nggak bisa lagi hubungan sebab akibat. Dijelaskan tiba-tiba ada penyebab akhir, kira-kira gitu. Atau ada, tiba-tiba kita nggak bisa jelaskan, tiba-tiba main Tuhan atau main dewa-dewa. Lu jangan gitu cara berpikirnya. Nah, rasionalisme itu kemudian membayangkan, menempatkan cara berpikir yang sifatnya a priori. Saya tulis biar kalian bisa googling nanti untuk memahami konsep-konsep. Saya tulis di chat ya. Di rasionalisme itu lebih menempatkan cara berpikir secara a priori. A priori itu bagaimana? A priori itu cara berpikir mendapatkan praanggapan sebelum bertemu dengan pengalaman. Kita tidak perlu menemukan sesuatu secara langsung, tapi kita bisa menangkapnya sebagai sebuah kebenaran. Saya ingin kasih contoh biar kalian nggak bingung gitu, Mas. Maksudnya piye?
1 tambah 1 itu berapa? 2, 1 Mas. tambah 1, 2. Kita buktikan lewat pengalaman, ya. Tania ditambah Sasa menjadi 2 orang. Berarti terbukti ya, ada 1 Tania plus 1 Sasa berarti ada 2. Sekarang kalau pertanyaannya diganti. 5 kali 1000 berapa? 5 kali 1000 berapa? 5.000. Untuk menangkap fakta bahwa 5 kali 1000, apakah perlu kita kumpulkan 5 orang dengan 1000 orang? Kita kalikan. Kan tidak perlu kita membuktikan. Kalau 1 tambah 1, 2 itu sederhana. Tapi kalau sudah 5 kali 1000, kita nggak perlu juga membuktikan dengan pengalaman bahwa 5 kali 1000 itu bakal 5000. Nggak perlu. Atau yang lain. Lingkaran adalah apa ya? Atau bukan lingkaran, atau segitiga. Segitiga adalah sesuatu yang memiliki 3 sudut, hanya 3 sudut. Kita nggak perlu membuktikan ke lapangan, membuktikan secara langsung apakah benar segitiga itu 3 sudut. Apakah benar lingkaran itu tidak memiliki sudut? Nggak perlu dibuktikan selama bisa ditangkap oleh sesuatu yang oleh akal kita. Atau apa namanya, semua lajang itu tidak beristri. Nggak perlu nyari apakah lajang-lajang itu diceki mereka punya istri atau enggak. Nggak perlu. Ya disebut lajang itu ya tidak beristri. Nah, cara berpikir a priori itu selama dia logis di dalam rasio kita, maka kebenaran itu sudah bisa ditangkap. Nah, itu sederhananya begitu. Ingat ya, saya selalu menyampaikan sederhananya. Ini sebenarnya memiliki perdebatan yang sangat kompleks. Karena perdebatan ini itu berabad-abad lamanya. Bahkan penganutnya itu hingga hari ini masih ada. Maksudnya bukan penganut seperti agama ya, penggemar cara berpikir menggunakan narasi a priori ini. Nah, kelompok yang kedua jadi René Descartes itu salah satu yang tadi ya, rasionalisme. Ada Spinoza, ada Leibniz. Ya, mereka ini semua ada di abad 15, 16, 17. Karena ini perdiskusi yang panjang dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya. Akhirnya nanti di abad 18 itu merangsang temuan revolusioner yang luar biasa. Jadi revolusioner kita hari ini di internet ini pernah terjadi ya. Pernah terjadi ya di abad 18 ketika semua orang tiba-tiba habis ini menemukan ini, habis ini ada temuan ini. Banyak sekali temuan itu di awal-awal abad 18. Nah, kelompok yang kedua yang dikenal dengan empirisisme. Nah, alias pengetahuan itu bisa didapat dengan panca indera. Lewat pengalaman panca indera. Akal itu tidak bisa. Yang bisa itu panca indera kita. Panca indera kita yang menangkap. Ketika kita punya konsep kucing putih, ya karena kita bisa menangkap secara pengalaman itu putih. Nah, cara berpikir ini namanya a posteriori. Saya catkan ya.
Siapa tahu ada yang masih pengen mendalami lebih detail. Nah, cara berpikir a posteriori. Pengetahuan itu ya berdasarkan pengalaman. Nggak bisa a priori, harus berdasarkan pengalaman. Cek suara. Tahu kenapa tadi saya ada yang nge-kick saya ini kayaknya. Halo, cek sudah nyambung lagi dengan teman-teman? Sudah, Mas. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, rasionalisme dan empiris ini kemudian berdebat panjang selama puluhan hingga berabad-abad lamanya. Baru kemudian ada seorang intelektual yang sangat besar lagi juga, yang kemudian dikenal sebagai bapak filsafat modern ya. Modern, tidak lagi kuno. Yang kemudian menguraikan atau mencari jalan tengah. Ini biar nyambung dan lebih berguna. Yang akhirnya kemudian nanti diterima luar biasa hingga detik ini. Dia adalah Immanuel Kant. Dia menyelesaikan PR, karena saya ingatkan ya, ini empirisisme dan rasionalisme ini perdebatannya itu enggak sesederhana tadi. Satu mengandalkan rasio, satu mengandalkan bukti lapangan. Tidak sesimpel itu kira-kira. Tapi biar menjadi penjelasan yang mudah diterima begitu. Nah, Immanuel Kant itu kemudian akhirnya jadi bapak filsafat modernnya. Menyelesaikan sesuatu yang menyelesaikan sekaligus mendamaikan. Ya akhirnya oke, pada bersepakat nanti. Generasi berikutnya pada bersepakat. Ya, kedua-duanya itu relevan. Karena rasionalisme itu tidak bisa berdiri sendiri. Begitupun empirisisme. Empirisisme itu juga tidak bisa berdiri sendiri. Dua-duanya harus berdiri berbarengan. Nah, contoh mengapa? Jadi dia memiliki satu diksi. Saya agak lupa ya. Dia memiliki satu diksi. Kalau tidak salah namanya ini diksinya. Kalau tidak salah, saya agak lupa. Anomi, bukan anomali. Nanti koreksi kalau ternyata bukan anomi. Rasionalisme, rasio, itu tidak selalu bisa tepat. Nah, contoh yang dia pakai itu ini. Suatu ketika ada dialog antara anak dan bapak. Ya.
jadi anaknya ini mau renang, mau renang. Ini analogi yang sudah ini ya, sudah modern ya. Tapi ini lebih pas untuk menjelaskan. Nak, kalau mau renang sebaiknya jam 5 pagi. Nanti masih sepi. Mumpung masih sepi. Nanti masih sepi. Jadi kamu bisa renang enak di sana. Nah, logis nggak, teman-teman? Menurut teman-teman, logis nggak? Logis, Mas. Logis, Oke, logis. Mas. Logis, Mas. Logis, Mas. Lalu anaknya menjawab begini. Ya, bagaimana kalau ada 100 orang yang berpikir seperti ayah? Nanti kan berarti jam 5 pagi ramai. Nah, itu pertanyaan saya. Argumennya anak logis nggak? Logis, Mas. Logis, Mas. Hah? Logis ya? Logis. Nah, inilah yang disebut dengan anomi. Ketika dua klausa atau dua logika itu sama-sama bisa diterima. Nah, terus mana yang bisa ditangkap, mana yang benar? Maka untuk menangkap mana yang benar dibutuhkan yang disebut dengan empirisisme. Ya sudah, buktikan saja, wes berangkat nak. Bukti, nanti mana yang benar ketemu. Ya wes berangkat. Jam 5 pagi ke sana. Kalau itu rame, berarti logika anaknya yang benar. Kalau itu sepi, ya berarti bapaknya yang benar. Nah, maka kemudian empirisisme dan rasionalisme itu tidak bisa dilepaskan sendiri-sendiri. Dia harus saling mengisi. Selama dia masih tetap kekeh berpisah, maka akan cenderung untuk memunculkan anomi. Akan memunculkan anomi. Nah, inilah yang kemudian mengubah tata berpikir dunia perihal ilmu. Produksi ilmu, sains, tidak bergerak lagi dalam logika teologis yang dulu mendominasi selama ribuan tahun. Dan termasuk kemudian menyelesaikan perdebatan yang selama 2-3 abad yang nggak rampung-rampung di antara para filosofer yang akhirnya hari ini kalau Anda adalah seorang saintis maka Anda selalu berpijak pada dua hal ini. Ketika Anda merumuskan penelitian selalu dipertanyakan apakah kesimpulanmu itu logis? Yang kedua, apakah kesimpulanmu itu bisa dibuktikan? Nah, inilah yang menggerakkan ilmu pengetahuan sampai detik ini. Ketika Anda nanti skripsi lalu diajukan dalam sidang skripsi, apakah kesimpulan kamu itu masuk akal? Apakah kesimpulan kamu didukung oleh proses pembuktian yang tepat? Nah, untuk nyampe kesimpulan, untuk nyampe pada proses pembuktian, nah Anda harus mengikuti banyak sekali mata kuliah berkaitan dengan metode-metode riset, termasuk cara nulis penelitian. Nah, oke. Ini sama sekali belum masuk ke positivistik ya. Tapi secara panjang bagaimana kemudian dunia hari ini Anda menjadi kuliah itu ya mempelajari sesuatu untuk menghasilkan memahami
basis pengetahuan yang akarnya selalu punya dua konteks. Bahwa yang disebut dengan sains itu karena bisa diterima oleh akal kita yang dulu dikembangkan oleh pendahulu-pendahulu kita yang disebut dengan rasionalisme. Lalu tetapi juga harus bisa dibuktikan secara empiris. Itu sederhananya. Ini kalau di kelas filsafat, empirisisme itu dibahas sendiri, rasionalisme mata kuliah sendiri. Dan ini kira-kira sederhananya begitu. Nah, lalu di manakah letak paradigma positivistik dalam ilmu sosial? Nah, oke. Abad empirisisme, pertama rasionalisme itu sekitar abad 15 muncul, empirisisme itu sekitar abad 16. Terus diskusi dan berdebat gak karu-karuan itu sudah terjadi di abad 17. Nah, ya, perdebatan itu 3 abad itu kemudian Anda bisa bayangkan. Ini perdebatan yang telat ya. Karena peradaban muslim saat itu sudah memulainya di abad 11, 12, 13. Lah Mas, kenapa Mas Indra nggak menjelaskan perdebatan di peradaban muslim? Lah karena saya nggak pernah belajar soal itu. Filsafat di mata kuliah ISD yang saya ambil itu perdebatannya dari filsafat barat. Sama persis, kenapa begitu juga? Ya karena karakter universitas kita itu dalam berilmu itu adalah menggunakan paradigma barat. Makanya dalam beberapa pertimbangan praktis diskusi di filsafat timur tidak banyak selain tidak saya kuasai juga dalam banyak hal malah kemudian agak berbeda. Nah, abad 15, 16, 17 nah nanti ending sekitar abad 8 yang makin gila lagi di abad 18. Anda bisa bayangkan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan saat itu sudah sangat luar biasa. Ilmu pasti, bisa dibayangkan, ilmu pasti atau ilmu falak itu sudah dikembangkan oleh para intelektual muslim sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Aljabar, kalkulus, itu semua sudah dilakukan oleh intelektual muslim di abad 11-12. Di Eropa tinggal baca doang. Wah, keren. Ilmu astronomi. Kalau terjadi pergeseran di era Copernicus itu pendeta ya, di abad 15 juga. Itu sudah menggeser banyak sekali hal. Lalu dilengkapi makin detail oleh Galileo Galilei. Artinya apa? Ilmu astronomi sudah sangat luar biasa besar. Nelayan, para pelaut tidak lagi kebingungan untuk menerjemahkan kapan mereka harus melaut dan bagaimana cara melaut. Karena astronomi sudah membantu banyak sekali pengetahuan tentang menaklukkan laut. Kira-kira begitu. Walaupun laut itu kalau darat kan mudah ya, kelihatan. Itu ada gunung, itu ada bukit, itu ada perumahan. Kalau laut kan semuanya air. Satu-satunya petunjuk astronomi. Itu sudah tertaklukkan. Berkembang juga ilmu fisika. Isaac Newton yang membuat dalil bagaimana termasuk rumus gravitasi dan lain sebagainya. Itu sudah ada sudah mulai muncul di abad 16-17. Artinya ilmu fisika berkembang sangat luar biasa. Lalu ilmu apa lagi? Ada lagi alkemi atau ilmu kimia. Udah luar biasa. Peleburan besi, perunggu itu tidak lagi sesederhana dulu, sudah luar biasa kompleksnya. Mereka sudah bisa membuat bangunan-bangunan dari besi luar biasa. Sudah bisa merancang dengan sangat complicated berdasarkan ilmu alkemi. Nah, maka muncul pertanyaan, kalau perkembangan ilmu matematika, fisika, astronomi, kimia, biologi,
sudah, karena biologi juga sudah luar biasa. Katak dan tikus itu jadi alat, jadi uji coba lab kedokteran itu sudah di abad 11, 10 itu sudah pakai katak dan tikus yang masih dipakai sampai detik ini. Itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana perkembangan ilmu sosial? Nah, ilmu sosialnya gimana? Kalau ilmu matematika, fisika, kimia, kimia dan macam-macam itu sudah sejauh itu. Sorry, ini masih direkam nggak? Saya tadi sempat keluar, tapi masih kerekam terus kan? Masih, Mas. Oke, soalnya kelas habis ini saya nggak bisa ngajar, mau saya suruh tonton saja. Saya harus kontrol dan lab istri saya yang hamil. Oke, saya lanjutkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana posisi ilmu sosial? Nah, ilmu sosial juga berkembang. Di abad-abad ini juga banyak ilmu-ilmuwan sosial. Ayo. Abad 15, 16, 17, 18. Ada yang bisa menyebut satu nama intelektual, siapapun boleh. Kalian sudah selesai pengantar ilmu politik atau dasar-dasar ilmu politik sama pengantar ilmu pemerintahan. Ini pasti bahasnya dari klasik. Pasti bahasnya dari banyak buku-buku ilmu politik atau ilmu pemerintahan klasik itu banyak. Coba sebutkan satu nama. Siapa aja deh. Siapa, Fajrul Rahman? Mungkin yang bisa saya sebutkan itu Mas, Auguste Comte, Mas. Comte itu paling lead itu. Ilmu, oke, nggak apa-apa, Auguste Comte. Oke. Selain itu, yang lebih lama lagi itu udah itu nanti pembahasan kita positivistik ke dia, ke Auguste Comte. Yang lebih klasik lagi, lebih lama lagi. Auguste Comte itu sudah abad 18. Yang lebih lama lagi, ke belakang lagi. Kalian ada itu di dasar-dasar ilmu politik atau ilmu pengantar ilmu pemerintahan itu ada. Oh, itu bacaan klasik kok. Nggak ada yang bisa nyebutin? Atau lupa? Kayaknya lupa sih. Awaluddin Murtado, silakan. Mungkin Machiavelli, Mas. Itu sih. Ya. Machiavelli, bukunya apa? Nah, judul bukunya apa? Judul bukunya itu apa ya? Lupa saya Mas tadi. Mungkin nanti saya searching lagi. Oke, judul bukunya yang paling terkenal, dia nulis banyak sih. Yang paling terkenal adalah Il Principe. Il Principe. The Ruler. Nah, contohlah Niccolo Machiavelli. Itu sudah ada di abad 15. Sudah muncul di abad 15. Nah, sekarang kita bedah. Ada banyak ya, Jean-Jacques Rousseau. Tapi Niccolo Machiavelli paling klasik ya, paling 15. Ada nanti ada lagi nanti Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, semacam-macam. Itu adalah gagasan Trias Politica itu kan sudah muncul di era itu, John Locke dan lain sebagainya. Nah, ilmuwan sosial, kira-kira ilmuwan sosial saat itu ya kita representasikan ya nama-nama mereka ya, Niccolo Machiavelli, Montesquieu, Rousseau dan lain sebagainya. Oke, kita ambil yang paling klasik, Niccolo Machiavelli. Dia adalah apa ya? Dia sebenarnya disebut ilmuwan ya. Ya karena ini ya ilmuwan zaman dulu itu kan ya seperti kemarin saya jelaskan ya. Copernicus itu ya pendeta iya, dokter iya, ekonom iya, astronom juga iya. Galilei itu juga gitu juga sama ya.
Nah, Niccolo Machiavelli ini diplomat iya, ekonom iya, macam-macam. Nah, dari Niccolo ini orang Itali, diplomat Itali yang kira-kira ingin merekomendasikan negara itu harusnya bagaimana. Akhirnya dia nulis banyak buku di Il Prince itu. Ya, kira-kira ya negara sebaiknya begini. Raja itu sebaiknya begini. Ya sudahlah, raja bunuh nggak apa-apa selama untuk kepentingan yang lebih besar. Atau raja itu kalau ada apa demo-demo dikit ya kita tindas saja atau ya gitu-gitulah. Termasuk juga John Locke itu juga sama ya. John Locke itu juga salah satu juga tokoh pencetus empirisisme juga ya. Ya sama, konsepsi-konsepsinya itu semacam itu. Lalu ya intinya perkembangan ilmu sosial itu sudah cukup berkembang. Tetapi secara garis besar tidak se-leading, tidak sebesar perkembangan yang luar biasa yang mengubah tatanan dunia seperti di ilmu eksak. Nah, baru di awal abad 18 itu kira-kira ada seorang filsuf, seorang ilmuwan yang kemudian ingin berhasrat untuk mendudukkan ilmu sosial setara atau sejajar dengan ilmu eksak. Dialah yang tadi disebut oleh Awaluddin Murtado sebagai ya disebut Awaluddin Murtado namanya Auguste Comte. Ini namanya unik sekali ini. Coba kita googling ya. Ini namanya pewajang dan lidahnya menjengkelkan. Maksudnya spellingnya menjengkelkan. Saya sendiri kebingungan. Dia punya nama sangat panjang sekali. Ini ya. Saya masukkan ke Google Translate biar bacanya, spellingnya benar. Menurut. Nah. Ini ya, dengerin ya. Nama panjangnya ini. Isidore Marie Auguste François Xavier Comte. Namanya ternyata Kem. Jadi ini Bapak Kem. Ini, saya ulang sekali lagi ya. Isidore Marie Auguste François Xavier Comte. Nah, situlah. Jadi namanya Kem. Bapak Kem ini yang mendalilkan bahwa pembuktian yang ada di dalam ilmu eksak itu harus juga dipakai di ilmu sosial. Jika itu berlaku di ilmu sosial, maka dia juga bisa dipakai jika itu berlaku di ilmu eksak, dia juga bisa dipakai di ilmu sosial. Nah, itulah Kem tadi. Dah, saya ganti jadi Comte ya, biar lidah saya juga nggak ngilu. Jadi Comte ini ingin berkeinginan. Cuma ini kalau video ini dirilis di YouTube, wah saya bisa diketawain sama banyak orang. Terutama yang lulusan Perancis kan. Manggil nama aja salah. Namanya Comte tadi ya, kalau menurut Google tadi. Nah, dia berkeinginan untuk menjadikan ilmu eksak dan ilmu sosial itu dalam logika yang sama. Tunggu bentar ya, saya tak absenkan kalian nanti biar enggak itu.
Silakan sambil absen ya teman-teman. Saya taruh di chat. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, Comte inilah yang tadi ya berhasrat membuat gagasan untuk menyetarakan dengan ilmu eksak. Kenapa? Dia berkeinginan kayak gitu. Iya, karena perkembangan ilmu pengetahuan itu sudah begitu luar biasa. Makanya kemudian dia membagi perkembangan dunia, perkembangan ilmu pengetahuan itu menjadi 3 tahapan. Tahap yang pertama itu ya teologis ya. Mulai dari ini ya, fetisisme yang melihat benda-benda itu berjiwa, politisme, ya dewa-dewa, atau monoteisme. Monoteisme itu yang merujuk kepada ini ya, warisan Ibrahimik ya. Ya Kristen, Yahudi, Islam itu kan satu Tuhan, monoteisme. Lalu berikutnya bergerak ke era metafisis. Metafisis itu ya yang abstrak-abstrak. Gagasan seperti Montesquieu, gagasan seperti Niccolo Machiavelli dan lain sebagainya. Itu ya ada di dunia abstrak saja. Tidak benar-benar itu berlaku di pengalaman. Konsepsi trias politika sebagai contohnya itu tidak pernah ada di masa itu. Baru benar-benar ada itu ya pasca belasan atau puluhan tahun pasca revolusi Prancis. Tapi dalam waktu buku itu ditulis trias politika itu nggak ada. Itu ya cuma ide tok. Makanya disebut dengan metafisis. Abstrak doang. Nah, tahap terakhir dari perkembangan ilmu pengetahuan yang dicetuskan oleh dirinya sendiri. Jadi ini Comte ini juga narsis, bukan narsis ya. Ya memang teori itu begitu. Yang terakhir itu yang disebut dengan positivisme. Nah, apa itu positivisme? Dia ingin mengatakan bahwa positivisme itu adalah tahapan akhir dari ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan tidak lagi bergerak dalam logika yang teologis atau metafisis, tapi sudah dalam logika yang bisa dibuktikan secara nyata apa adanya. Makanya kata positif itu kan sebenarnya merujuk ke konteks ini ya, positif. Yang lebih baik, yang lebih benar, yang lebih jelas, yang lebih berguna, bermanfaat. Dia dilawankan dari sesuatu yang tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak terbukti, tidak jelas. Nah, makanya diksinya dia pilih istilahnya adalah positivis. Nah, apa itu positivis? Nah, kita untuk memahami ini harus bisa menjelaskan asumsi-asumsi dasar dari apa yang disebut dengan positivisme atau positivistik. Yang pertama, ini asumsi dasarnya, silahkan dicatat yang suka nyatet. Asumsi dasar pertama adalah bahwa kebenaran atau realitas itu objektif. Itu asumsi pertama. Realitas, karena Auguste Comte ini adalah ilmu sosial ya. Ada tahu nggak sebutan lain dari Auguste Comte? Auguste Comte, nah, tadi ya Pak kalau pakai itu. Dia siapa sih? Di SMA kalau Anda IPS pasti sudah pernah. Wong ini ada di mata kuliah IPS. Ya, dia bapak sosiologi. Bapak ya karena dia cowok ya. Kalau cewek mungkin ibu sosiologi. Jadi dia bapak sosiologi. Nah, dia mencetuskan positivisme.
Yang asumsi dasar pertama, realitas itu objektif. Yang saya tanya, apa itu objektif? Kalian udah sering toh dengar kata objektif. Objektif dong. Kalau ngomong, nah gitu. Apa sih objektif itu apa? Halo? Loh. Sesulit itukah pertanyaan saya? Basara? Menurut saya objektif itu apa adanya, Mas. Jadi tidak dipengaruhi oleh selain yang sebenarnya. Apa adanya, tidak dipengaruhi yang lainnya. Ada yang lain? Objektif. Azam? Izin menjawab, Mas. Menurut saya objektif adalah mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi seseorang. Oke. Ya, objektif itu ya kalau dari etimologinya, dari kebahasaannya ya berorientasi pada objeknya. Ya jangan dilekati dengan sesuatu di luar objek. Ya betul, tapi penjelasannya betul semua ya. Maksudnya Azam, terus siapa tadi yang pertama tadi? Objektif itu apa adanya. Kalau diambil dari tata bahasa, objektif itu ya berorientasi pada objek. Terus gak usah dicemari dengan sesuatu di luar objek itu. Nah, pertama, realitas itu objektif atau out there. Realitas itu objektif itu, realitas itu ada, tunggal, benar, di luar sana ada. Kenapa dia out there ya? Karena nggak boleh dicemari oleh hal-hal selain itu. Nah, jadi karena realitas itu objektif ya maka sifatnya nggak berubah, alamiah, bisa direalisasikan gitu. Dia alami, tidak berubah sama sekali ya karena objektif dan bisa direalisasikan. Oke. Nah, yang kedua ini agak sulit dibahasakan. Dengerin dulu penjelasannya. Kaum ini terobsesi untuk mendalilkan apa yang terjadi di eksak kepada ilmu sosial. Nah, teman-teman, kenapa sih ada penelitian eksak? Ada yang tahu nggak? Dia kan sebenarnya untuk apa? Untuk mendapatkan hukum alam. Untuk mengetahui alam bekerja. Ya kan? Ilmu eksak itu kan berkembang untuk menemukan hukum alam. Atau bagaimana alam bekerja. Tujuannya apa? Hukum alam harus diketahui. Supaya bisa diprediksi dan dikontrol. Oh, hujan itu ternyata selama ini kita tahu polanya. Cara kerjanya kita ketahui dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa prediksi. Contohnya apa ya? Ada BMKG. BMKG itu tujuannya yang memprediksi hujan, memprediksi gempa bumi dan lain sebagainya. Kalau ada pergerakan-pergerakan di alam yang dianggap bisa membahayakan posisi manusia. Bisa diprediksi atau dikontrol. Manusia tidak akan bisa membangun rumah kalau tidak ada ilmu eksak. Ya kalau bangun rumah nggak pakai rumus, nggak pakai teori, teknik sipil, ya, besok bikin rumah kena angin sepoi-sepoi, rubuh rumahnya. Maka harus memiliki ilmu eksak harus bisa memastikan kalau bikin rumah itu ya aman. Kalaupun hujan badai itu ya masih bisa tidur di dalam rumah, bisa nonton TV, bisa nonton drama Korea. Atau pertambangan. Loh gimana ini cara kita mendapatkan batu bara di dalam tanah atau mendapatkan emas di dalam tanah. Nah, agar kita bisa mengontrol alam. Nah,
Sama Auguste Comte ini ingin menangkap yang disebut dengan hukum sosial. Ada hukum sosial yang diasumsikan eksis di dalam kehidupan manusia. Manusia itu pasti punya pola, yang pola ini menganut hukum yang sama. Tujuannya juga apa? Untuk memprediksi sekaligus untuk mengontrol. Supaya apa ya? Supaya nggak konflik, supaya nggak perang, supaya damai lah. Dan lain sebagainya. Nah, untuk itu Auguste Comte ini berpikiran bahwa adanya hukum alam ini berlaku secara universal. Itu ya diasumsikan begitu. Hukum sosial ke hukum alam. Hukum sosial ini juga berlaku secara universal. Nah, jadi bagaimana menangkap hukum sosial? Sama, sebelum ada teori bangunan yang aman itu ya harus dimunculkan banyak sekali teori sebelumnya. Sebelum ada metode menambang yang baik, itu juga harus punya teori penggalian, teori pembangunan struktur, macam-macam. Seorang teknik sipil membangun gedung tinggi, itu ada puluhan ribuan, ratusan teori yang kemudian bisa dipakai untuk membuat gedung apartemen yang aman 23 lantai, misalkan. Nah, sama, ilmu sosial juga sama. Kita harus mencari tahu hukum-hukum sosial dengan teori-teori yang banyak yang akhirnya nanti ketahuan hukum sosial besarnya seperti apa. Itu adalah cara berpikirnya. Makanya kemudian hukum sosial berlaku secara universal. Dan yang terakhir asumsi dasarnya, sebenarnya nggak terakhir ya. Saya mau sampaikan sampai 33 ya bisa. Nah, tapi biar mempermudahnya aja dalam bentuk ceramah kayak gini. Yang terakhir, ilmu sosial harus mampu membedakan fakta dan nilai. Karena kita bicara tentang manusia. Nah, kenapa? Ilmu eksak enak. Dia nggak ada nilai dalam logika mereka. Yang mereka hadapi semuanya benda mati. Benda mati. Sebaliknya yang kita hadapi ini manusia. Tetapi karena hasrat ingin setara dengan ilmu eksak, seorang peneliti sosial harus mampu membedakan mana fakta dan mana nilai. Tujuannya apa? Agar peneliti tidak mencampuri nilai di dalam menemukan fakta. Nah, inilah yang disebut dan termasuk kata kunci paling penting dalam paradigma positivistik yang paling mudah diingat, yakni bebas nilai. Jadi kalau Anda ditanya positivisme itu apa, bro, sis? Positivisme adalah paradigma yang melihat realitas objektif dengan cara bebas nilai. Apa yang dimaksud dengan bebas nilai? Bebas nilai adalah ya tidak memasukkan preferensi-preferensi nilai di dalam pencarian fakta. Tidak mencampur adukkan preferensi-preferensi itu di dalam di dalam mendapatkan fakta. Contohnya apa? Contohnya begini saja. Tahun 2008 saya KKN. 2008 atau 2009 ya? 2009. 2008 betul. Tahun 2008 saya KKN di Lombok. Bareng 20 orang. Nah, saya bisa KKN di Lombok karena kami mengajukan grant penelitian kepada salah satu funding dan akhirnya tembus. Akhirnya kami lolos. Nah,
dalam penelitian itu, misal kami KKN, tetapi wajib melakukan penelitian dan membuat laporan penelitian. Kita penelitian di Lombok tentang ini ya. Ini fakta, ini maksudnya ini beneran, ini cerita asli. Kita penelitian, ada yang dari Lombok di kelas ini? Nggak ada? Kita penelitian tentang komunitas Watu Telu. Jadi di Lombok itu ada sebuah komunitas di Lombok Utara, itu ada komunitas Muslim yang sholatnya cuma tiga kali. Tidak ada konsep puasa, maksudnya pas Ramadan itu nggak ada puasanya. Dan ini ya intinya agak unik lah. Intinya Islamnya agak unik. Islamnya agak unik, agak berbeda. Nah, kita penelitian tentang itu, lalu penelitian itulah yang membiayai kita untuk tinggal selama 2 bulan di sana bareng 20 orang. Nah, sekarang saya kasih contoh fiktif. Contoh fiktif. Kalau saja saya wawancara, ini fiktif ya. Kalau penelitiannya itu betulan. Jadi saat wawancara, ya, misalkan Muhammad Fajrul Rahman ini, contoh aja, fiktif, adalah penganut Islam Watu Telu. Terus saya wawancara dengan Fajrul Rahman. Apakah benar Bapak konsep sholatnya itu cuma 3? Oh iya, dia menjelaskan. Terus saya bilang, wah Bapak ini sesat. Ini gak sesuai dengan Al-Quran. Ini sesat loh Pak. Ini Bapak ini nanti meninggal ini masuk neraka. Wah siksanya itu berat. Ngubahi syariat. Wah Bapak itu nanti masuk neraka. Pertanyaannya, itu fiktif ya. Tapi pertanyaan saya, bagaimana seandainya saya saat wawancara melakukan itu? Apa yang akan terjadi? Kira-kira? Kira-kira apa yang akan terjadi? Masa nggak bisa bayangin? Halo? Dinyalain suaranya kalau mau ngomong. Kira-kira apa yang terjadi? Marah Mas yang diwawancarain. Oke, marah. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Kan itu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Iya, tidak hanya sekedar marah ya, maksudnya lawan bicara, mungkin bisa lebih dari marah juga bisa. Misalkan saya tak masuk dulu Mas, nggak keluar bawa celurit, tahu lah baca-bacaan ya Mas, ben cepet. Ya bisa gitu juga. Tapi dalam konteks riset, artinya apa? Artinya saya memasukkan preferensi nilai-nilai yang saya pegang saat penelitian, saat ingin mendapatkan fakta. Dalam konsepsi saya, dalam kepercayaan saya, misalkan saya Nahdlatul Ulama, misalkan saya NU, ya sholat itu 5, aneh-aneh aja. Ya, Ramadan itu ya puasa, aneh-aneh aja ini. Nah, itu kepercayaan saya. Tapi ya kemudian dalam proses penangkapan fakta nggak boleh. Saya memasukkan nilai-nilai yang saya. Karena ini akhirnya ya nggak jadi. Akhirnya apa? Dikhawatirkan dengan memasukkan preferensi nilai. Realitas yang kita tangkap tidak lagi apa adanya. Tidak lagi objektif. Contoh lain yang lebih mudah dan mungkin bisa jadi pada kalian. Kalau nyari Islam yang sholatnya 3 kali itu kan mungkin sulit ya. Saya contohkan yang lebih mudah ditemukan. Kalau Anda riset tentang LGBTQ, misalkan tentang homo atau tentang lesbian atau tentang dalam konteks riset, misalkan Fajrul Rahman itu lagi wawancara dengan misalkan yang gay gitu. Wah, kamu itu otakmu itu loh di mana? Perempuan itu cantik-cantik kok milih cowok itu loh. Matamu itu loh.
Aku masa udah gak bisa bedain mana yang cantik, mana yang enggak itu loh. Menariknya cowok itu di mana? Mbok dipikir toh, Bro. Ya nggak bisa kayak gitu. Itu namanya bukan penelitian ya, itu namanya menghukumi. Jadi nggak bisa. Nggak bisa preferensi pribadi yang dianut, entah itu yang sifatnya agama, entah itu sifatnya berdasarkan etnisitas. Misalkan kamu wawancara dengan teman dari Papua, terus tiba-tiba mau klaim gini, mau tanyain, bro, kenapa sih orang-orang Papua itu pemabuk gitu? Loh, itu udah persepsi-persepsi yang sudah memasukkan unsur-unsur etnisitas ini. Kenapa? Yo, itu bukan fakta. Saya juga punya teman anak Klaten tukang mabuk, tapi kan saya nggak menarik mengatakan kenapa toh bro setiap orang-orang Klaten itu pemabuk, kan enggak. Atau sama ya, misalkan Anda punya teman Chinese gitu, orang Indonesia, bro kok pukul itu bro, orang Chinese itu kenapa? Saya punya teman Tangerang, anaknya pelit, tapi saya juga tidak mengatakan semua orang Tangerang pelit kan. Ya artinya kita tidak bisa terstereotyping dalam proses-proses preferensi pribadi kita masukkan. Ketidaktahuan kita atau kepercayaan kita terhadap sesuatu kita pegang dan kita jadikan acuan bagi kita. Dalam positivisme dilarang. Dilarang. Bahkan ya tadi ya, bisa sifatnya etnisitas, kepercayaan terhadap etnis atau kepercayaan terhadap agama, atau yang tadi kepercayaan terhadap preferensi apa ya itu ya? Lawan jenis. Preferensi apa itu? Gender. Itu nggak bisa. Nggak bisa dipaksakan dalam konteks paradigma positivistik. Bahkan pada layer preferensi yang sifatnya pribadi yang sebenarnya tidak terkait etnisitas agama. Contohnya apa? Misalkan kamu penelitian tentang warung. Kenapa warung ini bisa ramai? Kamu ingin menjelaskan itu. Ternyata setelah kamu temukan, itu menggunakan micin yang banyak. Lalu kamu mengatakan kepada ibu-ibu yang memiliki warung, Bu, please jangan pakai micin banyak-banyak. Kasihan teman-teman saya itu loh, nanti jadi generasi micin semua itu. Nah, itu saja dilarang dalam konteks positivistik. Kita tidak bisa memasuki preferensi pribadi di dalam proses pencarian fakta. Kenapa? Hasrat terbesar dari positivistik adalah mendapatkan realitas yang objektif. Nah, proses untuk mendapatkan fakta yang objektif harus mengeluarkan semua preferensi nilai di dalam proses penangkapan realitas. Nah, makanya ada konteks yang cukup serius di dalam ada karakter yang cukup serius bagi para penggemar paradigma positivistik ini. Yakni dia menjaga jarak dari realitas. Dia menjaga jarak dari realitas. Wah, berat banget Thomas omonganmu. Gini, nah ini biar ada contohnya. Apa yang dimaksud dengan menjaga jarak dengan realitas? Cerita saya tentang tadi wawancara dengan Islam Wetu Telu. Cerita saya tadi tentang wawancara dengan gay. Cerita saya tadi wawancara dengan pemilik warung. Semuanya harus dilakukan dalam konteks just listen. Yes, didengerin doang. Ditangkap. Dia nanya, ya sudah ditangkap. Nanya. Diterima apa adanya. Apa yang dia jelaskan diterima. Peneliti dilarang mempengaruhi perubahan objek. Kalau saya bilang itu sesat masuk neraka, berarti saya mempengaruhi perubahan objek. Ketika saya mengatakan, bro, cewek itu cantik, malah seneng cowok, itu adalah dalam upaya mempengaruhi fakta. Bu, jangan pakai micin banyak-banyak. Ini saya mencoba untuk mengubah fakta.
Maka seorang peneliti yang menggunakan paradigma positivistik, dia harus menjaga jarak dengan realitas atau dengan objek risetnya. Dan itu adalah karakter khas penelitian yang menggunakan paradigma positivistik. Nah, kemudian berlanjut, ada satu metode yang paling mungkin, yang jelas-jelas sangat melihat kecenderungan ini. Ada satu metode. Ada satu metode penelitian yang jelas clear dia pakai paradigma ini. Apa itu? Ada yang tahu? Metode apa? Kurang tahu, Mas. Kurang tahu. Ada yang mencoba tahu? Ada satu metode penelitian yang pasti berparadigma ini. Gak ada yang tahu? Ketika saya menjelaskan panjang lebar tadi itu loh, dan kira-kira apa ya? Metode apa ya? Metode penelitian kan banyak ya, ada etnografi, ada fenomenologi, ada case study, grounded, ada hermeneutik, ada semiotik, macam-macam. Apa itu? Ada yang tahu? Dia adalah metode kuantitatif. Kuantitatif adalah contoh paling clear, paling jelas tentang paradigma ini. Contoh, seorang peneliti harus menjaga jarak dari objek risetnya. Seorang peneliti kuantitatif bahkan tidak ketemu dengan informan yang dia minta. Misalkan saya penelitian kuantitatif, saya survei. Mungkin nggak saya ketemu dengan 500 orang yang saya survei? Enggak kan? Tidak mungkin. Yang ketemu dengan responden ya enumerator, orang yang saya bayar atau saya hire untuk turun lapangan membagikan kuesioner. Bahkan saya itu tidak tahu responden saya itu rambutnya keriting atau lurus. Kenapa? Karena yang bertemu dengan saya itu hanya instrumen. Instrumen sayalah yang bertemu dengan responden. Dan ketika instrumen itu dibaca, semua harus dibaca dengan cara yang sama. Nggak boleh dibaca beda-beda. Misalkan hanya di sini dibaca, pertanyaannya diubah, nggak boleh, harus sama. Maka kemudian penelitian kuantitatif selalu mendeklar dirinya sebagai temuan yang objektif. Temuan yang objektif. Dan bebas dari nilai-nilai preferensi tertentu. Karena ketika ada preferensi-preferensi yang dimasukkan, maka nanti bisa dipertanyakan validitasnya. Enggak valid. Banyak survei-survei pesanan itu diruntuhkan validitasnya karena ada kelalaian di dalam proses surveinya. Dan makanya penelitian kuantitatif itu metodenya dihajar, hasil penelitiannya langsung dinyatakan tidak terbukti. Nah, kira-kira begitu. Nah, kuantitatif adalah contoh paling clear adalah contoh paling clear dari salah satu metode yang berparadigma positivistik. Karena selalu declare-nya ini adalah yang objektif. Ini adalah berlaku secara akurat, atau yang tadi ya, hukum sosial atau tangkapan besar itu kan dia ingin menemukan hukum sosial yang berlaku secara universal ya. Temuan dia itu declare sebagai temuan yang utuh secara keseluruhan.
Nah, contohnya apa ya? Kita lihat aja temuan-temuan dalam kuantitatif. Dia kan selalu konteksnya numerik. Wah, entah dalam bentuk koefisien itu banyak sekali jenisnya, koefisien Gini, koefisien Likert, koefisien macam-macam. Atau yang sifatnya sederhana. Yang sifatnya sederhana ya modus, min, median, yang paling sering muncul, rata-rata. Tidak, itu kan yang sederhana. Makanya hasil penelitian kuantitatif itu selalu dalam numerik, dalam bentuk numerik. 7 dari 10 mahasiswa ilmu pemerintahan angkatan, kalian angkatan berapa? 21 ya? 21 Mas. 7 dari 10 cewek angkatan mahasiswa ilmu pemerintahan, 7 dari 10 mahasiswi ilmu pemerintahan angkatan 2021 adalah pemakai bedak saat keluar dari rumah. Artinya 7 dari kalian mahasiswi itu kalau keluar rumah pakai bedak, hanya 3 yang tidak dari 10. Itu kan realitas yang dihasilkan dari penelitian kuantitatif. Nah, realitas itu dianggap sebagai realitas yang fix, yang bisa diterima. Nah, penelitian kuantitatif berusaha untuk menemukan pola-pola umum di dalam kehidupan sosial. Makanya caranya selalu begitu. Ingin melihat apa yang terjadi dari populasi. Oh, orang Semarang itu kecenderungannya begini. Orang Jakarta kecenderungannya begini. Dalam pilkada kecenderungannya begini. Di dalam konflik kecenderungan begini. Di dalam selera kecenderungannya begini. Nah, dia ingin memahami pola-pola umum di dalam kehidupan sosial. Makanya penelitian kuantitatif itu selalu berhasrat untuk memahami apa yang terjadi pada populasi. Pada populasi Jakarta, populasi Tembalang, populasi mahasiswa ilmu pemerintahan, populasi mahasiswi, atau sesuatu. Nah, hasratnya untuk menemukan pola-pola dasar. Nah, ini punya kecenderungan agak berbeda dengan kuantitatif. Makanya nanti kuantitatif itu terbelah dalam berbagai paradigma yang berbeda-beda. Karena punya hasrat yang berbeda-beda. Nah, ini adalah salah satu paradigma yang paling muncul paling pertama, penggemarnya masih sangat banyak paradigma ini. Yakni paradigma positivistik yang dicetuskan oleh Auguste Comte. Gitu tadi. Menurut baca spelling Prancis itu Comte. Gitu. Nah, karakter dari paradigma ini adalah tadi realitas itu objektif. Untuk mendapatkan realitas objektif, peneliti harus bebas nilai. Itu paling sederhana. Nah, nanti kecenderungan peneliti yang mengasumsikan logika-logika atau asumsi-asumsi dasar dari ini adalah berparadigma positivistik. Nah, saya sengaja belum menjelaskan apa itu paradigma, tapi nanti saya akan mengidentifikasi perbedaan-perbedaannya dulu, baru nanti di akhir kita temukan definisi paradigma secara bersama-sama. Kurang lebih penjelasan tentang pertemuan paradigma positivistik itu seperti itu. Oke, sebelum masuk ke Valdiza, saya mau cek absen ya. Faradila Azizah, oh ini ya, absen ya? Faradila Azizah, ada nggak? Tadi ada ini kayaknya. Faradila iya, sudah absen? Faradila. Oh enggak, maksudnya Faradila ada di sini? Tadi mau ke dokter, Mas. Gimana? Tadi ada, terus izin ke dokter, Mas. Oh, izin dokter. Mau izin ke dokter. Ya, izin ke dokter. Oke, saya absenkan ya. Iya. Terus Aziz Pratama, Mas.
Aziz Pratama ada? Iya, tapi terkendala device, Mas. Oke. Ada ya? Ada anaknya nggak ini? Iya, tadi sempat join, Mas. Sempat join terus cabut? Iya, terkendala device, soalnya katanya jaringannya itu juga lagi nggak bagus. Oke, Vanessa Zevanya. Vanessa Zevanya. Hadir, Mas. Hadir? Iya, Mas. Oke. Udah ya, soal absen. Oke. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan atau feedback atau apapun yang mungkin Anda butuh penajaman atau elaborasi? Itu apa? Rekamannya tolong ditutup ya. Tolong dimatikan. Tadi siapa yang rekam? Biar saya bisa download.